Panggilan beribadah. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang gurun belantara jalan raya bagi Allah kita. Sejauh harus itu, dan setiap gurun dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit luruskan menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkelebut menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menjaga ibadah, tapi dengan menyanyikan bukti semak seperti asal berdua. Pertolongan kita
adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta saudara sekalian. Serta saudara juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita pada Minggu Advent kedua ini, 10 Desember 2023, diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penganiayaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab dia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan setiap gunung bukit akan dirata. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berbekuk-bekuk menjadi daratan. Maka muliakanlah Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput yang menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Allahmu. Ia akan datang kekuatannya dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya, dan bersama-sama dia, dan mereka yang diperoleh dan berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 82. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi hukum kasih, yang tetap mengingatkan kita dalam setiap perilaku dan perbuatan kita. Firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 14
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita renungkan perjalanan hidup kita pada hari-hari yang sudah lampau, sering kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan yang sudah Tuhan firmankan. Kita sering berdosa dan melanggar firman Tuhan. Kita sering membenci dan mengikuti keinginan daging kita saja. Oleh karena itu, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan sambil mengaku semua dosa-dosa kita. Berbagai pengharapan dalam kasih kepada sesama adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Akan tetapi, seringkali kita tidak melakukannya. Kita masing-masing sibuk dengan urusan kita sendiri, mengabaikan kehidupan sesama di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepadanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa kita secara pribadi lepas pribadi dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Ampunilah dosa kami yang acap kali berjalan sendiri, tanpa sedia menjalankan kehendak Allah Bapa. Ampunilah kami, sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah yang penuh kasih. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami
undang untuk bersalaman sambil mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Salam damai untuk kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru, yang akan mengingatkan dan menguatkan kita, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satukan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada sore ini yang indah ini ya Tuhan, Engkau mengantar kami dari tempat kami masing-masing ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah mempersatukan kami anak-anak-Mu di tempat-Mu ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh pelayan firman kami ya Tuhan. Kiranya dapat kami terima Tuhan, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga ya Tuhan, lagu puji-pujian yang untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai berkat kami kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tidak luput dari dosa ya Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan dosa kami itu ya Tuhan, agar berkat yang akan kami terima dapat kami terima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun untuk menyadarkan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bula unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat Advent bagi kita. Selamat Advent. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam minggu ini yaitu menyambut kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah menerima seorang tamu atau menunggu seorang tamu yang sudah kita lama tunggu-tunggu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada seorang pembesar atau pejabat yang akan datang, maka pastilah penduduk di tempat yang akan didatanginya itu sangat sibuk dengan segala persiapan. Segala sesuatu akan diatur, segala sesuatu akan dia perbuat, apapun akan dipersiapkan. Bahkan boleh kita melihat itu ketika presiden datang ke suatu daerah, pemerintah setempat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu akan kedatangan sang pemerintah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pejabat atau pimpinan sudah tiba, pastilah disambut dengan sukacita. Pastilah orang yang kita tunggu-tunggu itu, pejabat yang ditunggu itu, disambut dengan sedemikian meriahnya. Begitu luar biasa penghormatan itu. Begitu luar biasa penghargaan yang diberikan kepada sang pejabat atau tamu yang datang. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai orang percaya, yang mengaku sebagai orang Kristen ini, di dalam menyambut dan memaknai minggu-minggu dalam Advent kita. Dan juga bagaimana kita menyambut, menyiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Apa yang sudah kita persiapkan?
Waktu akan terus bergulir. Waktu akan terus berjalan. Tetapi bagaimana dengan pribadi kita? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah mereka juga menyambut kedatangan Kristus itu? Kalau kita lihat sampai saat ini, ketika Natal tiba, ketika kita mengingat, merayakan perayaan Natal, begitu besar sukacita itu, begitu besarnya perayaan itu. Tetapi apakah itu hanya sebuah seremonial belaka? Ketika Natal sudah selesai nanti, yang sekarang kita mempersiapkan diri untuk menyambut itu. Ketika itu sudah selesai nanti, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan di dalam iman kita, dalam pribadi kita? Itulah yang menjadi perenungan bagi kita. Untuk itu di dalam menyambut, di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kita pastikan bahwa kita mengenal siapa yang akan kita sambut itu. Di dalam mempersiapkan diri ini, di dalam mempersiapkan kita penyambut Kristus yang akan datang kedua kali, dalam mempersiapkan perayaan Natal kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal siapa yang dirayakan? Siapa yang hadir ketika Natal itu? Apakah kita sudah mempersiapkan? Tanpa pengenalan dan pengetahuan yang pasti tentang siapa yang akan datang, sambutan hanyalah seremonial, sebuah begitu saja berlalu, tidak akan mungkin memaksimalkan. Tetapi melalui Injil Markus ini, kita diberitahukan siapa yang akan kita sambut. Melalui Injil Markus ini, kita membaca di sana dimulai dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Injil artinya adalah kabar baik. Kabar baik yang disampaikan di sana adalah bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Kristus yang diurapi. Ada pengenalan. Kita tahu pasti siapa yang kita sambut. Coba kalau kita bayangkan, kalau tidak tahu kita, tetapi kita ikut dalam sebuah perayaan, tetapi kita ikut dalam Natal yang begitu nanti bersukacita itu, tetapi sesungguhnya kita tidak mengenal siapa yang hadir, siapa yang kita ingat ketika Natal itu. Masa-masa Advent ini kita harus kembali mempersiapkan diri. Bahwa nanti saya sudah tahu. Diri saya sudah tahu. Bahwa yang datang itu, bahwa yang akan dirayakan nanti itu adalah juru selamat, adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah kisah. Ada sepasang kekasih yang begitu lama saling mengasihi melalui media sosial. Dia tidak kenal pasti siapa itu. Dia tidak tahu bagaimana wajahnya. Yang selama ini yang dimunculkan berbeda dengan aslinya. Sehingga suatu saat mereka janjian bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu. Tetapi ketika mereka mau bertemu, mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Karena yang selama ini yang dia kenal berbeda dengan yang aslinya. Berbeda dengan yang sebenarnya. Ternyata bukan kekasih yang selama ini dia lihat di media sosial itu. Ini gambaran bagi kita Bapak Ibu.
Di dalam mempersiapkan diri kita akan menyambut kedatangan Kristus. Menyambut akan Natal yang akan kita rayakan itu. Pastikan bahwa kita sudah mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Yesus Kristus yang digambarkan bahwa Yohanes Pembaptis, dia tahu pasti siapa yang akan datang itu. Dia tahu pasti siapa yang akan datang setelah dia. Yesus Kristus itu, dia berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatunya lebih daripada yang Yohanes sanggup lakukan. Kalau kita baca tadi di dalam bacaan kita melihat di sana. Dia tahu pasti bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang berkuasa. Bahkan dia tahu pasti bahwa yang akan datang itu adalah untuk menggenapi rencana penyelamatan Allah untuk manusia yang berdosa. Bahkan dia tahu pasti bahwa yang akan datang itu adalah Juru Selamat yang akan membebaskan dan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Bahkan kita mengetahui di sana bahwa Yohanes Pembaptis tahu pasti bahwa ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia kenal betul siapa yang akan datang, siapa yang dia sambut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita saat ini, ketika kita menyambut kedatangan Kristus, milikilah pengenalan yang pasti. Pengenalan kita hanyalah berdasarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyambut kedatangan Kristus, ketika kita mengharapkan penggenapan janji Tuhan, yang disampaikan di sana adalah percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Apapun yang sudah Tuhan janjikan, bahwa itu pasti digenapi. Dalam kitab Perjanjian Lama, kedatangan Tuhan itu sudah dijanjikan. Dan sebelum kedatangannya, akan datang seorang utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yesaya telah menubuatkan kehadiran Sang Pembuka Jalan dan hadirnya Sang Mesias Juru Selamat. Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan yang sudah dijanjikan. Kita melihat di sana Bapak Ibu. Begitu lama waktunya. Begitu lama. Tetapi ada suatu kepastian diajarkan kepada kita. Bahwa janji Tuhan itu pastilah digenapi. Bahwa janji Tuhan itu tidak ada yang akan berlalu begitu saja. Tidak ada Tuhan melupakan apa yang sudah Dia janjikan. Tuhan tidak pernah lalai untuk datang yang kedua kali. Dengan suatu keyakinan bagi kita, bagi iman kita secara pribadi, kita akan berkata, Tuhan pasti datang yang kedua kalinya. Miliki iman yang seperti itu. Sekalipun manusia memang seringkali gagal memahami rencana Allah. Kita seringkali tidak paham akan rencana Allah itu. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Sekalipun manusia, sekalipun kita menganggap Tuhan tidak menggenapi. Segala sesuatu yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi sebagaimana yang sudah Tuhan janjikan. Pasti itu terjadi. Percayalah janji Tuhan akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu pasti digenapi. Namun yang menjadi pergumulan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
sumber penantian kita satu-satunya adalah firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang yang akan berkata bahwa ini janji Tuhan, bahwa ini firman Tuhan, tetapi sesungguhnya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi kita, orang yang sudah percaya, bagi kita yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percayalah bahwa firman Tuhan yang sudah tertulis ini, yaitu Alkitab ini, adalah sumber kebenaran. Hanya dari sinilah kita mengenal, mengetahui, menggali tentang janji-janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam menyambut kedatangan Kristus, ada tugas yang harus kita siapkan, ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu menyampaikan berita keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hanya kita yang mengetahui berita keselamatan itu, berita tentang kedatangan Kristus itu. Jangan sampai kita simpan hanya untuk diri kita. Tetapi kita harus sampaikan itu kepada anak-anak kita. Yang pertama sekali, orang yang paling dekat dengan kita. Sampaikan berita keselamatan. Jangan sampai ada yang binasa di antara kita. Jangan ada sampai binasa dari antara tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai ada di antara keluarga kita, orang dekat kita yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah datang ini dan yang akan datang untuk kedua kalinya. Di sini kita lihat Yohanes Pembaptis datang untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Anak Allah itu. Yohanes menyerukan dan menyampaikan agar orang-orang menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang Yohanes tekankan adalah pentingnya persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tugas kita saat ini, tugas kita masing-masing, tugas kita seluruhnya adalah menyampaikan berita keselamatan itu. Kehidupan Yohanes adalah teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita serta panggilan kita dalam pelayanan, apapun bentuknya, apapun pekerjaan Bapak Ibu, bagaimanapun kehidupan Bapak Ibu, pergunakanlah itu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dimanapun kita berada, pergunakanlah waktu yang ada untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita coba merenungkan. Apakah kita sudah menyampaikannya? Apakah kita terlalu egois, terlalu sombong, menyimpan berita itu, menyimpan keselamatan itu hanya untuk kita? Keselamatan, mengambil keputusan memang pribadi masing-masing. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan. Diterima atau tidak diterima, itu bukanlah menjadi urusan kita. Diterima atau tidak diterima berita yang kita sampaikan itu bukanlah menjadi beban bagi kita. Tetapi yang menjadi beban bagi kita, yang menjadi tugas kita sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah menyampaikan. Tugas kita satu-satunya adalah menyampaikan berita keselamatan itu. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain supaya selamat. Kita tidak bisa memanggil orang lain supaya selamat dengan paksa.
itu adalah keputusan pribadi masing-masing. Berita bahwa Kristus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ingatlah, Kristus pasti datang yang kedua kalinya. Momen Natal nanti, di masa Advent ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita berkata, kepada siapa yang akan saya sampaikan berita keselamatan ini? Coba kita mempunyai beban itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu yang disampaikan, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bertobatlah dan sambutlah Yesus Kristus. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Inti beritanya adalah pertobatan. Pertobatan haruslah dilakukan oleh seseorang. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya. Dia harus bertobat dari perilaku apa yang dia berbuat. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana. Kita melihat. Hanya melalui pertobatanlah ada pengampunan dosa. Tidak akan mungkin Tuhan mengampuni dosa kita kalau kita tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan kita. Dari perilaku kita yang selama ini yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Berita pertobatan ini haruslah berita yang terus-menerus diserukan. Dengan tujuan agar agar orang berdosa itu kembali kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Memang kita harus sadar Bapak Ibu, memang banyak yang akan menolak seruan pertobatan. Sebagaimana yang digambarkan, yang kita lihat bagaimana ketika Yohanes menyampaikan berita pertobatan itu. Tetapi kita harus lihat juga di dalam bacaan kita tadi, bahwa tidak sedikit orang yang datang mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Memang ada orang yang akan memilih mengeraskan hati. Namun percayalah bahwa Roh Kudus akan bekerja, berkarya untuk membuat seseorang itu bertobat. Masing-masing kita semuanya, juga anak-anak kita, mari kita melihat diri kita sendiri. Mari kita kembali merenungkan diri kita. Merenungkan perbuatan kita di masa Advent ini. Mari kita pergunakan untuk mengintrospeksi, untuk melihat, mengevaluasi diri kita. Supaya nanti ketika Natal, bahwa kita betul-betul menyambut, merayakan bahwa Kristus sudah lahir di dalam hidup kita. Pertobatan itu menunjukkan pada perubahan pikiran yang membawa kesadaran akan kebenaran dan akhirnya berdampak pada tindakan serta tingkah laku. Banyak orang yang berkata, saya sudah bertobat, saya sudah berubah, saya sudah tidak lagi melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam hidupnya itu sungguh sangat luar biasa. Dia tetap jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkata saya sudah bertobat. Orang bertobat tidak lagi melakukan dosa. Orang bertobat tidak lagi betah tinggal di dalam dosa itu. Tetapi orang bertobat juga, kita harus sadar bahwa ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita akan jatuh bangun. Tetapi yang menarik dari orang yang bertobat, dia datang menyesali dosanya dan tidak lagi melakukan dosa terus-menerus. Dia tidak lagi tinggal di dalam dosa itu terus-menerus. Itulah gambaran bagi kita. Itulah yang menjadi
tanggung jawab kita. Secara pribadi kita juga. Mari kita melihat diri kita. Jika kita masih ada dosa-dosa, jika di dalam diri kita masih terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datanglah ke hadapan Tuhan. Sesalilah, bawalah seluruh dosamu, bawalah di dalam doa dan bergumullah. Maka Tuhan pasti mengampuni. Tetapi ketika kita mengampuni, seringkali kita sebagai orang percaya cukup. Saya sudah mengampuni, saya sudah diampuni, saya sudah memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mau meninggalkan dosanya. Itu bukanlah pertobatan sejati. Itu bukanlah pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak ada yang melebihi kegembiraan dan sukacita untuk hadirnya juru selamat bagi manusia. Sukacita terbesar kita adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa, bahwa kita sekarang sudah hidup di dalam Tuhan, bahwa kita sudah menghadirkan Sang Juru Selamat itu dan menyerahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat itu. Itulah sukacita terbesar. Tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing untuk terus-menerus hidup kudus dan meninggalkan dosa-dosa kita. Terus membawa perubahan, terus-menerus akhirnya diperbaharui, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu sudah kita lakukan semua, ingatlah, jangan hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Yohanes digambarkan dalam ayat 4. Disebutkan bagaimana Yohanes tampil menyerukan pertobatan. Meskipun penampilan dan hidupnya sederhana. Dia hanya memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hitam. Namun orang ini termasuk hamba Tuhan yang hebat. Kita bayangkan, melalui pemberitaan Yohanes, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Kalau Yohanes mau, ia bisa saja membanggakan dirinya atas keberhasilannya, atas ketenarannya. Namun, kita lihat tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ia justru mengembalikan seluruhnya untuk Tuhan. Yohanes sadar, tetap memilih untuk menjadi utusan Tuhan, bahwa dia hanyalah seorang utusan, sekalipun mempunyai kesempatan untuk terkenal, untuk merasa hebat. Saat ini, kalau kita melihat, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, marilah kita tetap merendahkan diri. Jangan berfokus hanya kepada diri kita sendiri. Banyak orang di tengah-tengah dunia ini sibuk hanyalah untuk kepentingan duniawi semata. Hanya sibuk bagaimana supaya dia terkenal. Hanya sibuk bagaimana supaya bisa dikenal oleh orang lain. Tetapi kita melihat sebuah keteladanan dari Yohanes. Dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia tahu tujuannya. Dia tahu siapa dia. Dia mengenal dirinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesediaan untuk merendahkan diri, kesediaan untuk tidak populer, untuk menjadi berkat secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Bahwa ini bukan hal yang gampang. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus,
Dengan senang hati kita hidup bagi Allah. Karena kita sadar bahwa dosa-dosa kita yang banyak itu, bahwa seluruh pengampunan kita, bahwa keselamatan yang kita miliki hanyalah anugerah Tuhan semata. Sehingga kita berkata, kalau saya hidup, saya hanyalah alat Tuhan. Sehingga kita berkata dalam hidup ini aku Tuhan, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Apapun yang saya lakukan Tuhan, biarlah itu semuanya hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kita akan berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya terlena dengan persiapan materi. Lahiria ketika menyambut Natal, jangan hanya sibuk kita mempersiapkan bagaimana supaya gereja megah, bagaimana supaya perayaan megah. Tetapi marilah kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita di dalam perjalanan hidup kita kenallah Yesus Kristus. Dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam menyambut Natal yang akan kita rayakan nantinya, yang harus kita lakukan, yang pertama sekali adalah kenallah Kristus itu. Ketahuilah siapa Dia. Yang kedua adalah percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Maka tugas kita adalah menyampaikan berita keselamatan itu ke tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, sampaikanlah berita keselamatan. Tetapi juga kita haruslah bertobat dari setiap dosa-dosa yang mungkin selama ini ada kita lakukan. Bertobatlah dan sambutlah Yesus Kristus. Perbaharuilah hidupmu. Dan di dalam perjalanan hidup kita ini, jangan pernah kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi marilah kita berfokus bagi kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk menyambut Kristus. Supaya setiap pribadi kami mengenal secara pribadi, mengenal dengan pasti siapa Kristus Sang Juru Selamat. Jangan hanya sampai kami mengenal Kristus hanya melalui kata-kata orang, melalui pendapat orang lain. Tetapi biarlah pribadi kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami ini, supaya kami mempercayai bahwa seluruh janji Tuhan pasti digenapi. Apapun yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Termasuk akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya kami betul-betul menyambut akan kedatangan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu, semuanya kami. Supaya kami meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Supaya kami bertobat dari pelanggaran kami. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada pengampunan. Hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan satu-satunya. Hanya melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat itulah kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, kami sadar, pakai kami semuanya untuk menjadi alat-Mu, memberitakan berita keselamatan itu dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, pakai seluruh hidup kami. Begitu juga Tuhan, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami, kami tidak hanya berfokus kepada diri kami sendiri, tetapi biarlah fokus kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu GKI Sumut Batu Binumbun. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku minta Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku minta Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku minta Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, membawa seluruh pergumulan kita, membawa seluruh beban hidup kita, dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa melalui doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh sangat bersyukur pada saat ini karena Tuhan telah menolong kami, memampukan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini hanyalah berasal daripada Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya tetap bersyukur dan berserah kepadamu di dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan tolonglah mereka supaya bertumbuh di dalam iman mereka, supaya mereka lebih mengenal Engkau secara pribadi, bahkan mereka tetap hidup di dalam Engkau. Mampukan mereka ya Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah apa yang mereka lakukan saat ini. Biarlah melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Biarlah melalui pekerjaan mereka, segala sesuatu kebutuhan mereka dicukupkan.
Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan kami memohon ketika sakit yang mereka rasakan saat ini. Janganlah Engkau meninggalkan mereka. Janganlah iman mereka lemah. Tetapi biarlah mereka tetap menyerahkan hidupnya bagi-Mu. Berkati setiap obat-obat yang dimakan. Biarlah Tuhan juga memberikan ketabahan, kesabaran bagi keluarga yang menjaga supaya mereka tetap merasakan sukacita sekalipun di dalam rasa sakit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami, mulai dari anak yang kecil sampai yang dewasa. Tuhan, kami sadar bahwa banyak tantangan yang harus mereka lewati, banyak tantangan yang harus mereka hadapi saat ini. Tetapi kami mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka mampu berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya seluruh anak-anak kami menyerahkan hidupnya bagi-Mu, dan mereka tetap percaya dan berserah kepada-Mu. Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, berikan pendidikan yang baik bagi mereka, berikan kepintaran bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat yang mencari pekerjaan saat ini, Tuhan menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan menunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Tuhanlah yang memilih mereka, Tuhanlah yang memanggil mereka menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa kami ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, biarlah mereka dapat memimpin dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sehingga membawa masyarakat dengan penuh kesejahteraan. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan mereka untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari keinginan-keinginan daging yang membawa mereka jatuh kepada kepentingan pribadi mereka. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pemimpin kami ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, pada saat ini, dalam waktu ini ya Tuhan, akan menghadapi pemilihan. Tuhanlah yang menolong supaya proses pemilu dapat berjalan dengan baik, supaya seluruh proses dapat ditunaikan dengan baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar untuk kemuliaan-Mu, untuk mensejahterakan masyarakat ini, sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin bagi bangsa kami ini. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka, setiap pribadi lepas pribadi, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa pemilu akan berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk seluruh tenaga pendidik ya Tuhan. Ada tugas yang begitu berat yang Kau tunaikan bagi mereka. Ada tugas yang begitu berat bagi mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, supaya dapat mendidik anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Bahkan mendidik anak-anak kami untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih baik. Ya Tuhan, kami berdoa buat sinode kami, sinode GKI Sumut ini. Tuhanlah yang menolong setiap para pelayan-Mu, supaya dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Tuhanlah yang memakai gereja-Mu, gereja GKI Sumut, supaya dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Berkati seluruh para pelayan-Mu, para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur, kami berdoa hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Marilah kita sama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli, jemaat berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ajakan persembahan jemaat duduk. Ada teladan dari jemaat Makedonia, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Seraya mengumpulkan persembahan melalui kantong persembahan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 363. Amin.
kita satukan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada sore yang indah ini ya Tuhan, kami telah kumandangkan lagu puji-pujian ya Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan oleh pelayan firman-Mu pada sore ini ya Tuhan, hendaknya bisa kami terima ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari-Mu ya Tuhan, dan juga kami berikan juga kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah Tuhan, dan ajari kami ya Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, untuk kebesaran, kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami ya Tuhan akan berpisah ya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga kami ya Tuhan, terlebih jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkati mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang yang berdosa ya Tuhan. Hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, agar jangan terhambat berkat yang akan kami terima daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 350. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. GKI Sumut
sebelumnya bernama Gereja Gereformeret Sumatera Utara. Lahir dan berkembang sebagai hasil misi Gereja Gereformeret Kuitang, Jakarta pada tahun 1877. Di Sumatera Utara sendiri, pelayanan perkumpulan Gereja Gereformeret terus berkembang atas persetujuan Gereja Gereformeret Kuitang, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1917. GKI Sumut Batu Binumbun beralamat di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. GKI Sumut Batu Binumbun saat ini berklasis di Klasis Sibolga. Jemaatnya hampir semuanya tinggal di Desa Batu Binumbun. GKI Sumut Batu Binumbun itu adalah salah satu anggota GKI Sumut yang berdiri bertumbuh sejak tahun 1947. GKI Sumut Batu Binumbun dimulai sejak kedatangan Christine Togatorop dari Pematang Siantar ke Desa Batu Binumbun untuk mengungsi. Ketika mereka datang ke Desa Batu Binumbun, mereka mengadakan acara kebaktian persekutuan, dalam bahasa Batak disebut dengan perpunguan. Sekaligus mereka mengajarkan firman Tuhan. Acara persekutuan pada waktu itu diadakan 2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu malam. Kebaktian diadakan di rumah Christine Togatorop di Dusun Siburtorop. Namun berjalannya waktu kebaktian juga diadakan pada hari Minggu, sehingga jemaat yang mengikuti kebaktian tidak lagi mengikuti kebaktian di gereja yang lain. Semangat untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan semangat melaksanakan ibadah membuat orang lain mengikuti persekutuan yang diadakan. Mereka akhirnya mengikuti kebaktian di GKI Sumut Batu Binumbun. Pada tanggal 16 Juli 2018, GKI Sumut Batu Binumbun kembali memiliki pendeta jemaat yang ditabiskan, yaitu Pendeta Supriyadi Siburian, saya sendiri, dan sampai sekarang masih melayani di GKI Sumut Batu Binumbun. Saat ini GKI Sumut Batu Binumbun berklasis di Sibolga dengan jumlah jemaat 20 kepala keluarga, di mana terdiri dari beberapa yang lansia, yang muda, dan juga anak sekolah minggu. GKI Sumut Batu Binumbun sangat bersyukur karena pada tahun 2022 sekitar bulan Agustus, atas anugerah Tuhan, Gereja GKI Sumut Batu Binumbun gedungnya dapat diperbaharui dan diganti seperti yang ada saat ini. Hanya selama 3 bulan semuanya terselesaikan hanya dengan modal hanya 0 rupiah. Tetapi atas anugerah Tuhan, Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberikan bantuan tanpa kami duga. Bahkan kami tidak menjalankan proposal, tidak memberikan kepada siapapun. Kalaupun kami ada memberikan proposal, itu adalah atas permintaan yang bersangkutan. Puji Tuhan, saat ini kami dapat menikmati anugerah Tuhan. Semoga doa kami, GKI Sumut Batu Binumbun dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, untuk memberitakan berita kebenaran. Demikian.